Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bu Ani kembali lagi akan menjelaskan materi ya. Ini melanjutkan materi statistik bagian ketiga, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas simpangan rata-rata ya. Oh maaf, kita ini dulu ya pennya. Yes. Sebentar. Oke. Rumus dari simpangan rata-rata adalah SR ya singkatannya. Ya, singkatan dari simpangan rata-rata itu SR sama dengan 1/N dikali sigma mutlak harga mutlak XI dikurang X bar ya. Ini dibacanya harga mutlak dari XI dikurang X bar nih. Sudah ada keterangannya. X di sini adalah rata-rata ya, rata-rata datanya. XI-nya adalah data keberapa ya. N-nya, N di sini adalah banyaknya data. Oke, kita masuk ke contoh soal data tunggal di sini. Tentukanlah simpangan rata-rata dari 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4. Di sini saya cari rata-ratanya dulu ya. Nih, rata-ratanya saya cari dulu. Tinggal dijumlah, boleh langsung. Cuman di sini saya urutkan ya. Saya urutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, di sini saya urutkan dibagi 7. Tanpa bagi 7, jumlah angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tinggal dijumlah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5. Dijumlah hasilnya 23/7. Ya, maka jawabannya adalah 3,29. Berikutnya kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata yang SR di sini ya. Ini udah ditulis. Nah, N-nya di sini boleh langsung ke bawah ya, nggak ada masalah. Nah, XI di sini adalah X yang pertama, yaitu angka 2. 2 ya, XI berarti 2 dikurang X bar. X barnya adalah 3,29. Berarti 2 dikurang 3,29. Terus ditambah, sudah rumus ya, ditambah XI yang kedua berarti 2. 2 dikurang 3,29 ditambah, sekarang yang ketiga 3 dikurang 3,29 sampai terakhir yang kelima ya, 5 dikurang 3,29 dibagi ya, dibagi N-nya nih, dibagi N ini dibagi 7. Nah, 2 dikurang 3,29 hasilnya memang negatif ya. Untuk mutlak itu jawabannya pasti positif, ingat ya. Dijumlah semuanya dibagi 7. Ini dijumlah ya. Setelah dijumlah menghasilkan 6,29. 6,29 dibagi 7. Sama dengan 6,29 dibagi 7 adalah 0,90. Oke, selanjutnya kita masuk ke data kelompok dari simpangan rata-rata. Nah, biasanya di soal hanya menuliskan tabel hanya segini yang saya bulatkan. Ya, hanya 2 ini aja. Ya, nilai dan frekuensi. Jadi kita tambahkan kolom yang 1, 2, 3, 4 dari kolom XI ini kita tambahkan. Nah, yuk kita pelajari apa itu XI. XI itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengahnya. Tengah dari mana? Dari nilai 30 sampai 39. Ingat angka 30-nya ikut dihitung. Jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Dia 10 kan? Ya. Intervalnya 10 berarti yang tengahnya adalah 34,5. Berikutnya sama. 40 sampai 49 nilai tengahnya 44,5, seterusnya ya. Sampai sini 60 sampai 69 nilai tengahnya adalah 56,5. Nah, berikutnya F dikali XI. F di sini adalah ini dikali dengan XI. Berarti 3 dikali 3 4,5, hasilnya 103,5. Ya, sampai terakhir 4 dikali ya. Semua dikali ya. 4 dikali 56,5 ya, jawabannya segini. Di total di jumlah hasilnya adalah 1000. Berikutnya mutlak XI dikurang X bar ya. XI dikurang X bar, maaf ini kurang kelihatan ya X barnya. Mutlak XI dikurang X bar. XI di sini adalah ya, XI di sini adalah 3-nya ya, dari
maaf, XI di sini adalah ini 34,5 dikurang X bar. Ya, X barnya, oh kita belum mengisi dulu ya. X bar di sini ya, sigma F kali XI, berarti sini ya jumlah dari F dikali XI adalah 1000 dibagi sigma F ya. Ini dijumlah, kalau dijumlah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 hasilnya 20. Berarti 1000 dibagi 20 ya, 1000 dibagi 20 hasilnya adalah berapa? 50 ya. 50. Berarti rata-ratanya adalah 50 di sini. Nah, kita untuk mengerjakan ini mutlak XI dikurang X bar. XI di sini adalah nih 34,5. 34,5 dikurang X bar berarti 50. Jawabannya 15,5. Berikutnya, XI yang kedua 44,5 dikurang 50 hasil 55,5. Seterusnya sampai 56,5 dikurang 50 ya. Terus di total semuanya ya hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kolom yang terakhir F atau frekuensi dikali harga mutlak XI dikurang X bar. F di sini adalah dari sini 3, berarti 3 dikali ya, dikali ini yang ini berarti ya. 3 dikali 15,5, jawabannya 46,5. 7 dikali 55,5, jawabannya 38,5. Seterusnya ya sampai 4 dikali 14,5 ya. Setelah itu dijumlah totalnya adalah 170. Berikutnya kita masuk ke rumus SR ya. Untuk rumus simpangan rata-rata data kelompok, rumusnya adalah sigma pakai F ya. Mungkin tadi kalau untuk yang data tunggal tidak pakai F, langsung mutlak ya. Nah, di sini pakai F atau frekuensi dikali ya XI dikurang X bar. Berarti ini 170 dibagi sigma F. Sigma F itu adalah jumlah dari frekuensi yaitu 20 ya. 170 dibagi 20 adalah 8,5 sebutnya. Varians atau ragam dan standar deviasi atau nama lainnya simpangan baku. Di sini ada rumusnya dari rumus varians ya, yaitu S kuadrat sama dengan 1/n, hampir sama ya di sini ya. Oh, maaf. Aduh. Sebentar. Kejauhan. Oke. Kita menentukan ini dulu. Pennya dulu. Oke, hampir sama kayak tadi ya, simpangan rata-rata. S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 2 atau kuadrat ya. Tadi kan kalau rumus simpangan rata-rata nggak ada kuadratnya. Maaf. Nah, sekarang ada kuadratnya. Ya. Nah, berikutnya simpangan baku. Rumus simpangan baku tadi kan S kuadrat, sekarang S aja. S sama dengan akar, dia pakai akar ya. Akar 1/n dikali sigma XI dikurang X bar kuadrat. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal data tunggal. Kita akan menentukan ragam dan simpangan baku dari data 4, 5, 6, 7, 8. Sebelumnya kita harus menentukan rata-ratanya ya atau X barnya ya. Ini datanya 4, 5, 6, 7, 8 kebetulan sudah berurut, tinggal kita jumlahkan saja dibagi 5. Kenapa 5? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka ya. Setelah itu, setelah kita jumlah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 5, jawabannya adalah 6 ya. Jawabannya 6. Berikutnya kita masuk ke rumus, maaf ya. Kita masuk ke rumus varians ya. Berarti S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma XI dikurang X bar kuadrat. Ya, di sini. Nah, kita langsung aja XI di sini yang pertama kita pakai 4. 4 dikurang X barnya adalah 6. Dikurang 6 kuadrat ditambah berikutnya berikan 4. Sekarang angka 5-nya. 5 dikurang 6 kuadrat
ditambah. Sekarang 6-nya. 6 dikurang 6 kuadrat ditambah. Sekarang 7. 7 dikurang 6 kuadrat ditambah. Berikutnya sekarang 8. 8 dikurang 6 kuadrat. Langsung boleh ya. Per N-nya, ingat N-nya berapa? 5 tadi ya. 5. Tinggal dijumlah. 4 dikurang 6 itu adalah min 2. Min 2 kuadrat adalah 2 ditambah. 5 dikurang 6 min 1. Min 1 kuadrat 1 ditambah. 6 dikurang 6 0 ya. Jadi 0 ditambah. 7 dikurang 6 1. 1 kuadrat 1 ditambah. 8 dikurang 6 2. 2 kuadrat adalah 4 per, maaf nggak rata ya. Nah, terus tinggal kita jumlah. 2 tambah 1 3. 3 tambah 1 4. 4. Maaf tadi ini 4 ya. Oh ya, 4 dikurang 6 2. 2 kuadrat 4. Ini maaf 4 ya. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4. Jawabannya 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2 ya. Berarti jawaban dari varians atau ragamnya adalah 2. Sekarang kita menentukan simpangan baku. Rumus simpangan baku ini sebenarnya langsung gampang aja ya. Langsung S sama dengan akar S kuadrat. S kuadratnya itu kan sudah 2. Berarti langsung aja akar dari 2. Akar dari 2 adalah sekitar 1,414 ya. Oke. Itu cukup untuk materi varians dan standar deviasi. Berikutnya kita masuk ke data kelompok ya. Dari ini datanya sama kayak tadi yang simpangan rata-rata ya. Ini yang saya lingkari ini sama datanya. Semuanya juga hampir sama. Di sini XI-nya atau nilai tengahnya ya, XI itu ya. Tengah. Ini tengahnya dari 30 sampai 39. Ya, tengahnya 34. Ini tengahnya 44,5, 50 sampai 59 tengahnya 55,5, seterusnya sampai 60 sampai 69 tengahnya adalah 56,5. Lalu F kali XI ya, ini 3 dikali 34,5, 103,5 terus sampai terakhir dijumlahkan jawabannya 1000. Berikutnya XI dikurang X bar ya. X barnya di sini sudah tadi ya. Karena sama ya, langsung aja. Berarti 1000 dibagi 20, jawabannya 50. Ini buat X bar. Berarti XI 34,5 dikurang 50 ya. Baru dikuadratkan, jawabannya 240,25. Yang kedua sama ya. Yang kedua juga sama, 44,5 dikurang X barnya 50 baru dikuadratkan. Jawabannya 30,25. Seterusnya sampai terakhir. Berikutnya, kolom berikutnya yang terakhir, frekuensi, berarti 3 ya. Dikali ini. Ini dari sini. Berarti 3 dikali 240,25. Jawabannya segini. Berikutnya, 7 dikali 30,25. Jawabannya segini. Sampai terakhir tinggal di total, jawabannya 1895. Oke, kita sekarang masuk ke varians ya. Rumusnya hampir sama ya, kayak tadi, cuma ditambah frekuensi ya. Sigma F dikali XI dikurang X bar kuadrat, berarti ini ya, 1895. 1895 dibagi N. N di sini adalah jumlah dari frekuensi ya. Jumlah dari frekuensinya adalah 20. Berarti 1895 dibagi 20 adalah 94,75. Nah, untuk menentukan SR ya. Maaf, ini bukan SR. Apa? Tadi namanya S aja ya. R-nya saya coret S aja, simpangan baku ya. Rumusnya ini juga salah. Saya coret semuanya aja. Kita menentukan simpangan baku berarti akar dari S kuadrat ya. Akar dari S kuadrat itu adalah ini 94,75 ya.
Akar dari 94,75 adalah sekitar komanya 9,73 jawabannya. Oke. Berikutnya kita masuk ke jangkauan. Jangkauan itu rumusnya ya. Rumus jangkauan data terbesar dikurang data terkecil. Ini sangat mudah sekali. Kita ambil contoh data dari data ini, ada beberapa data banyak angka ya, berapa jangkauannya. Pada rumusnya data terbesar dikurang data terkecil, ambil angka yang terbesar adalah 15. Tulis 15 dikurang data terkecil, berarti angka yang paling kecil di sini adalah 3 dikurang 3. 15 dikurang 3 adalah 12. Selesai untuk materi jangkauan. Oke, sekarang kita masuk ke angka baku ya. Di sini sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke D, angka baku. Rumusnya sudah ada. Z sama dengan X dikurang X bar per S. Sini ada keterangannya. Z di sini adalah angka baku. Lalu X-nya adalah data. Lalu X barnya adalah rata-rata. Dan S di sini adalah simpangan standar. Kita masuk ke contoh ya. Rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 78,4. Sedangkan simpangan standarnya adalah 1,5. Jika Andi adalah satu siswa kelas tersebut dan nilai ulangan matematikanya adalah 82, maka angka baku ulangan matematikanya adalah, nah kita harus menjabarkan dengan cara diketahui ya. X pertama adalah berarti 82. Datanya, data ulangan hariannya 82. Kita tulis X sama dengan 82. Lalu X bar di sini adalah rata-rata, berarti rata-rata ulangan hariannya adalah 78,4. Berikutnya, S di sini adalah simpangan standar ya. Simpangan standarnya adalah 1,5. Udah semuanya ada, tinggal substitusi ke rumusnya. Z sama dengan X dikurang X bar per S ya. Berarti 82 dikurang 78,4 per 1,5 ya. Dihitung di jumlah hasilnya adalah 2,4. Berikutnya, di sini ada beberapa contoh masuk ke rata-rata gabungan. Kenapa saya masukkan contoh soal ini? Karena ini sering keluar di soal-soal UN atau soal lainnya ya. Soal tryout juga sering keluar ya. Oke, nomor 1, dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Nilai rata-ratanya 6. Jika nilai siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,2. Nilai terendah tersebut adalah, nah kita jabarkan, ini ada cara cepat sebenarnya, nggak usah pakai rumus. Keterangannya gini, dalam suatu kelas terdapat 21 orang. Kita tulis 21 orang. Nilai rata-ratanya adalah 6 ya, 21 orang. Kita tulis rata-ratanya adalah 6, berarti 21 dikali 6 ya. Jawabannya 126. Berikutnya, jika nilai siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, berarti ada satu siswa yang enggak ikut. Kita kurang, berarti 21 dikurang 1 orang yang nilainya rendah sama dengan 20 orang. Ya, berarti 20 dikali berapa? Ada kata-kata gini, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,2. Berarti 20 dikurang 6,2. Ya, 124. Berikutnya, pertanyaan nilai terendahnya berapa? Berarti kita logikanya ingin mencari nilai satu orang yang tidak diikutsertakan itu. Berarti tinggal kita kurang aja. 126 dikurang 124 sama dengan 2. Maka 2 adalah nilai terendahnya. Nilai terendah. Terendahnya adalah 2. Oke, berikutnya. Ini masih lanjutan contoh soal rata-rata gabungan ya. Melanjutkan.
nilai rata-rata pelajaran fisika adalah 10 siswa laki-laki adalah 7,50. Sedangkan nilai rata-rata dari 5 siswa perempuannya adalah 7,00. Jika nilai mereka digabung, maka nilai rata-ratanya menjadi berapa? Oke, di sini sebenarnya ada rumusnya. Rumusnya kita pakai nilai rata-rata X bar G. G di sini adalah X bar gabungan. Rumusnya adalah N1 ya, atau NI mungkin ya. Ada yang nulis NI, ada yang N1 dikali X bar 1. Terus ditambah NP dikali X bar P. Dibagi N1 ditambah NP. Atau NI juga boleh ya. Sebenarnya hanya keterangan aja. Oke, di sini karena menanyakan nilai rata-rata, berarti kita akan mencari X bar gabungannya. Ya. NI itu yang mana? NI di sini adalah 10 siswa. Ini adalah NI, 10 siswa. Dikali X barnya yang mana? X barnya adalah 10 siswa laki-laki adalah 7,50. Berarti dikali 7,50. Ditambah perempuannya berarti ya sekarang ya. N perempuannya adalah 5 siswa. 5 siswa dikali nilainya adalah 7. Ya, 7,00. Terus dibagi NI. N sini adalah 10 ditambah 5. Ya kan? Nah, tinggal dikali 10 kali 7,50. 75 ditambah 5 dikali 7,00 itu 35 dibagi ya 15 berarti 110 per 15 sama dengan 110 dibagi 15 7,3 gitu. Jadi harus hafal rumus. Nah, ini saya pakai cara cepatnya. Cara cepatnya kita langsung ke bahas soal. Nilai rata-rata pelajaran fisika adalah 10 siswa laki-laki. 10 siswa laki-laki dengan rata-ratanya 7,50. Berarti kali 7,50. Tinggal kita kali ya. Tinggal kita kali yaitu 75. Perempuannya, 5 perempuan, 5 siswa perempuannya adalah nilainya 7,00. 7,00 berarti 35. Ya, 35. Tinggal kita jumlah. Karena dia mintanya rata-rata, boleh kita jumlah ya. 10. Ya, naik berarti ini 11. Karena dia minta rata-rata, berarti 110 dibagi jumlah semua siswa. Siswa perempuan dan siswa laki-laki, yaitu 15. Jadi sama dengan 7,3. Oke. Berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya, nilai rata-rata dari 14 siswa adalah, kita pakai cara cepat ya. 14 siswa adalah 66,25. Sebelum ditambah dengan nilai EK ya. Jadi 14 siswa untuk ujian kimia adalah 66,25 sebelum ditambah dengan nilai EK. Jadi si EK ini nilainya belum masuk nih. Ya. Nah, setelah nilai ujian EK keluar, ternyata nilai rata-ratanya menjadi 65,00. Berarti si EK masuk ya. Karena EK-nya masuk ya, berarti 14 ditambah 1 sama dengan 15. Rata-ratanya menjadi 65. 65,00. Kita jumlah. Ini kita jumlah 92,7. 927,5. Terus 15 dikali 65,00 982,5. Nah, karena kita akan mencari nilai ujian EK. Berapakah nilai ujian EK? Berarti ini harus kita kurang, ya. Berarti harus kita kurang 982,5 dikurang 927,5 sama dengan 55. 55 ini adalah nilai EK-nya. Nilai EK-nya adalah 55. Oke, sekian, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.